Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Rabi'atul Adawiyah berkata, istighfar kita ini membutuhkan kepada istighfar yang banyak. Istighfaruna yahtaju ila istighfar, yakni jika istighfar dengan lidah sedang hatinya niat akan mengulangi perbuatan dosanya, maka tobatnya ialah tobat orang yang dusta. Dan ini tidak bernama tobat, sebab syarat tobat ini ada 3. Yang pertama, menyesal dalam hati, lalu istighfar dengan lidah, dan niat tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Jika demikian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat seperti menjalankan syarat yang 3 itu. Walau bagaimanapun besar dosanya, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu suka memaafkan pada hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang mau bertobat, mengakui akan kesalahannya, dan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada orang-orang yang selalu menjaga kebersihan dirinya, terutama kebersihan hati, kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan pikiran, dan kebersihan-kebersihan yang ada di sekitarnya. Terjadi ada Raja Bani Israel diberitahu bahwa ada seorang ahli ibadah yang begitu taatnya menjalankan ibadah. Maka raja itu tertarik sehingga ia memanggil orang ahli ibadah itu dan diminta supaya suka menjadi sahabat raja dan sering datang ke istana. Maka ahli ibadah itu menjawab, tawaran Tuan Raja itu sangat baik sekali, wahai Tuan Raja. Tetapi bagaimana andaikan pada suatu hari saya bermain-main dengan pembantu-pembantu Tuan Raja? Bagaimana Tuan Raja akan berbuat terhadap diriku ini? Tiba-tiba Raja pada saat itu marah dan berkata, hai pelacur, kau berani berbuat yang demikian itu di depanku? Apakah kamu itu akan tidak malu melakukan hal yang demikian itu di dalam istanaku? Padahal aku tidak menginginkan yang seperti apa yang kamu inginkan itu. Lalu ahli ibadat itu berkata, saya mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pemurah, yang maha kasih sayang. Andaikan saya berbuat 70 kali berdosa, berlipat-lipat dosa yang aku kerjakan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanku itu tidak murka dan tidak mengusir aku dari muka bumi ini, bahkan tidak mengurangi rezeki yang diberikan kepadaku, padahal aku itu pelaku maksiat yang begitu banyak melakukan maksiat. Maka bagaimana saya akan meninggalkan pintu Tuhan, dan bagaimana aku akan bisa meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu maha pemurah, maha rahman dan maha rahim, maha kasih sayang, dan pindah pada orang yang sudah marah kepadaku sebelum aku bersalah. Maka bagaimana kalau benar-benar engkau melihat aku telah berbuat dosa,
Kemudian orang tersebut, ahli ibadah itu, keluar dari tempat sang raja tersebut. Abu Laith As-Samarkandi berkata, dosa ada dua macam. Dosa antara kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa antara sesama manusia atau sesama makhluk. Adapun antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat tobatnya itu 3. Yang pertama, menyesal dalam hati. 2. Niat tidak akan mengulangi dosa itu. Dan yang ketiga yaitu membaca istighfar dengan lisan dan hati. Maka siapa yang melakukan 3 syarat ini tidak bangun dari tempatnya, melainkan sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali jika ia meninggalkan salah satu fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak berguna tobatnya selama belum menyelesaikan kewajiban terhadap dirinya itu. Lalu menyesal dan istighfar. Adapun dosa yang terjadi antara sesama makhluk, maka selama mereka belum menghalalkan sebelum kita itu saling memaafkan, maka tidak berguna baginya dosa tobat tersebut. Seorang ulama tabi'in berkata, ada kalanya seorang yang berdosa selalu teringat akan dosa dan menyesal serta minta ampun sehingga ia masuk surga, sehingga syaitan mengeluh, celaka diriku, andai kata saya tahu niscaya tidak akan menjerumuskan ia ke dalam dosa. Itulah ucapan syaitan iblis laknatullah. Apabila kita itu setiap melakukan kesalahan teringat akan itu adalah merupakan suatu dosa yang telah kita laksanakan dan bertaubat, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan setan itu mengatakan, celaka diriku ini, aku menyesal untuk melakukan tipu daya terhadap orang tersebut, sia-sia usahaku itu yang telah melakukan tipu daya terhadap orang tersebut. Itulah ucapan syaitan iblis dikala orang-orang yang melakukan dosa-dosa dan terus melakukan dosa kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, maka iblis itu menjerit dengan sekeras-kerasnya mengatakan, celaka diriku, celaka diriku. Nah, marilah kita semua bisa melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh hadis Nabi kita, para ulama menjelaskan atau mengajarkan kepada kita agar kita itu dalam bertobat melaksanakan 3 syarat tersebut. Harus benar-benar menyesal terhadap perbuatan dosa yang telah kita lakukan, kemudian kita melakukan istighfar dan tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat Islam seluruhnya di dunia ini, agar kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.